Konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan. Upaya penegakan hukum di suatu negara sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Anda disarankan untuk mengkaji teori tujuan negara dalam buku Ilmu Negara Umum. Menurut Kanerbur dan Saberodin tahun 1975, kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur, dan tertib. Manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban, maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya, di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat perlu ikut mensejahterakan masyarakat. Teori negara hukum dari Kanerbuk ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Artinya, negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belangka, melainkan negara yang berdasarkan atas hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamzah. Pesan mengapa diperlukan penegakan hukum yang berkeadilan. Tujuan negara ini dilaksanakan atau ditegakkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlindungan terhadap warga negara, serta menjaga ketertiban masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana terdapat dalam bab 9, pasal 24, 24A, 24B, 24C, dan 25 tentang kekuasaan kehakiman. Untuk mengatur lebih lanjut tentang kekuasaan kehakiman, telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bagi Indonesia, dalam rangka menegakkan keadilan, telah ada sejumlah peraturan perundangan yang mengatur tentang lembaga pengadilan dan badan peradilan. Peraturan perundangan dalam bidang hukum pidana, kita memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam artian KUHP, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam artian KUHA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Nawawi, materi sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Peraturan-peraturan hukum, baik yang bersifat publik menyangkut kepentingan umum maupun yang bersifat privat menyangkut kepentingan pribadi, harus dilaksanakan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apabila segala tindakan pemerintah atau aparatur berwajib menjalankan tugas sesuai dengan hukum atau dilandasi oleh hukum yang berlaku, maka negara tersebut disebut negara hukum. Jadi, negara hukum adalah negara yang setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahannya didasarkan atas hukum yang berlaku di negara tersebut. Hukum bertujuan untuk mengatur kehidupan ketertiban masyarakat, untuk mewujudkan masyarakat yang tertib. Gustav Ratzius, seorang ahli filsafat Jerman, mengatakan ada 3 unsur pokok dalam upaya penegakan hukum di suatu negara. Yang pertama itu adalah unsur keadilan. Unsur keadilan merupakan salah satu unsur penting dalam upaya penegakan hukum di suatu negara. Aparatur negara dan penegak hukum di suatu negara tersebut harus bersikap adil dalam menjalankan hukum. Kedua adalah hukum kemanfaatan. Dalam menjalankan hukum, aparat negara dan penegak hukum harus mempertimbangkan apakah hukum yang dibuatnya bermanfaat kepada seluruh warga negaranya, karena hukum tersebut juga menyangkut seluruh warga negara dan rakyat yang ada di suatu negara tersebut. Hukum yang ada di suatu negara tidak boleh bermanfaat hanya kepada aparat negara dan pembuat hukum saja, tetapi kepada seluruh warga negaranya. Yang ketiga adalah unsur kepastian. Maksud dari unsur kepastian adalah suatu negara harus memiliki hukum yang pasti agar dapat menjalankan hukuman ataupun sanksi yang diberikan kepada seseorang yang telah melakukan kesalahan. Agar di suatu negara tersebut, warga negaranya bebas dalam melakukan apapun yang diinginkannya dan tidak mendapat hukuman atas apa tindakan yang dibuatnya. Bahkan tindakan yang dibuatnya tersebut merugikan, tetapi dia tidak mendapatkan sanksi ataupun hukuman karena tidak adanya kepastian hukum di suatu negara tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya, Muhammad Asruli, menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Masih banyak perilaku warga negara, khususnya oknum aparatur negara yang belum baik dan terpuji. Membangun argumen terhadap dinamika. Pembentukan identitas nasional sudah ada sejak sebelum kemerdekaan, yaitu melalui Kongres Kebudayaan pada tahun 1918 dan Kongres Bahasa Indonesia pada tahun 1937. Kongres ini dapat memberikan dampak positif terhadap bangsa Indonesia, yaitu demi kemajuan bangsa Indonesia. Pada masa kemerdekaan Indonesia, hal tersebut ataupun nilai-nilai Pancasila disiarkan melalui radio ataupun surat kabar dan disampaikan melalui pidato-pidato dalam rapat. Pidato tersebut disampaikan oleh Bung Karno pada tanggal 1 Juli 1947. Pidatonya tersebut ditujukan kepada masyarakat baru yang patriotik. Mendeskripsikan esensi dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia. Kasus sandal jepit ketidakadilan bagi masyarakat kecil ada sesuatu hal yang menarik yang terjadi di negara ini dalam sidang kasus sandal jepit dengan terdakwa siswa SMK di Pengadilan Negeri Palu. Sungguh ironi ketika seorang anak diancam hukuman 5 tahun penjara akibat mencuri sandal jepit milik Bribtu Ahmad Rusdi Harakat dan Bribtu Simpson Sipayung, anggota Brimopolda Sulteng pada Mei 2011 lalu, sehingga terjadi gerakan pengumpulan 1000 sandal jepit di berbagai kota di Indonesia. Bahkan, media asing seperti Singapura dan Washington Post dari Amerika Serikat menyoroti sandal jepit sebagai simbol baru ketidakadilan di Indonesia. Dari fakta tersebut, sangat jelas bahwa keberadaan hukum dan upaya penegakannya sangat penting. Ketiadaan penegakan hukum dan tidak adanya aturan hukum akan mengakibatkan kehidupan masyarakat akan kacau. Negara bangsa Indonesia sebagai negara modern dan menganut sistem demokrasi konstitusional telah memiliki sejumlah peraturan perundang-undangan, lembaga-lembaga hukum, dan aparatur penegak hukum. Namun, demi kepastian hukum untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, upaya penegakan hukum harus selalu dilakukan secara terus-menerus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Rahmadani dan melanjutkan penjelasan terkenal yang berlandasan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembangunan bidang hukum mencakup sektor Menteri Hukum, sektor sarana dan prasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hukum yang mempunyai tugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama lembaga kepolisian adalah sebagai lembaga penyidik, sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut, serta lembaga kehakiman sebagai lembaga pengadilan atau pemutus perkara. Poin 5, Pasal 10 Ayat 1 Undang-Undang Nomor. Rangkuman penegakan hukum berkeadilan. Yang pertama, negara adalah organisasi kelompok masyarakat tertinggi yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan suatu masyarakat dan bahkan memaksa secara sah masyarakat demi tegaknya hukum berkeadilan. Negara bisa disebut juga sebagai subjek hukum karena memiliki kedaulatan yang tidak dapat dilampaui oleh negara lain. Nah, yang kedua, upaya penegakan hukum berkeadilan sangat berkaitan erat dengan tujuan suatu negara. Nah, para ahli mengatakan, yaitu Cicero pada tahun 106 sampai 43 sebelum Masehi, mengatakan bahwa ubi societas ibi ius, yang artinya di mana ada masyarakat, di sana pasti ada hukum. Nah,
Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Segala permasalahan, baik masyarakat, kewarganegaraan, pemerintahan, berdasarkan atas hukum. Yang artinya, negara Indonesia bukanlah negara yang memiliki kekuasaan belaka, tetapi suatu negara berdasarkan kekuasaan yang diatur dalam hukum.